Bahkan selesai pentas, dia mengikuti kamu kemanapun. Kenapa dia tertarik sama saya, Mbak? Dan seperti apa sosoknya? Perawakannya tuh mirip kamu. Perempuan muda, berambut panjang, dan pakai dress putih. Dia berniat mengikutimu kemanapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. salam kebajikan. Selamat datang kembali di podcast Malam Kliwon episode 617. Selamat pagi, siang, sore, malam, sehat selalu. Mantap rezekinya terus ya. Yoi. Dan kita mau membuka kesempatan lagi buat teman Kliwon yang mau jadi narasumber atau berbincang dengan kita di perbincangan Malam Kliwon. Langsung aja tulis email di 088 kayak zaman dulu ya. Ketik Rex pasti cerita. Nah itu Rek, tadi gue mau kepikiran ke situ. Ya, buat teman Kliwon yang pengen berbincang bareng kami dan membagikan pengalaman horornya, silakan langsung kirim voice note atau sinopsis ceritanya ke email di bawah ini. Nah itu dia. Oke. Jangan lupa juga nih teman Kliwon yang mau support kita dengan beli merchandise, ada di @pasarmalamkliwon di Instagram. Yoi. Nanti dibikin squeeze rem, Cil, buat pasar malam Kliwon. Nah, ntar ada squeeze frame nih. Nah, enak kita mah banget ya. manual aja nyuruh. Enak banget. Gak usah dikat yang tadi, Iya, udah biar aja. aja namanya PMK gitu. Nyuruh editor langsung gitu. Iya. Jadi nggak, wih keren ada gitunya. Enggak, kita mah manual aja, lupa ya lupa. Justru lebih natural. Nah, wash and natural body misuh. Oke, kita sudah mendapatkan 2 buah cerita yang akan dibawakan di episode malam hari ini. Dan cerita pertama ini datang dari teman Kliwon yang berbagi kisahnya ketika lagi tour band ya. Oh, Jadi dia anak band ya, bener ya? Dia anak band. Iya, katanya Oke. dia vokalis. Oh, dia vokalis. Tapi dia merahasiakan namanya dan di email juga nggak ke trace. Di emailnya Oke. nggak tulis. Ya. Parah orangnya. Oh iya, Hayley William kalau nggak salah namanya ya. helikopter. Salam, hai Mas Bimo dan Mas Danu. Sebelumnya sebut saja nama saya tuh Langit. Saya akan menceritakan cerita mistis yang saya sendiri alami sekitar tahun 2019, di mana band saya berkesempatan bergabung dalam rangkaian acara yang dilakukan di beberapa kota di Indonesia. Acara utama dari rangkaian acara ini adalah pementasan tahunan yang dilakukan di Bali. Akan ada 2 cerita. Kalian boleh memilih keduanya atau salah satunya saja, bebaslah. Kisah pertama ketika kami pertama kali menginjakan kaki di kota Jambi nih, di Sumatera. Seperti biasanya, selepas dari bandara, kami langsung menuju venue untuk melakukan cek sound terlebih dulu. Lalu menuju hotel yang sudah disiapkan oleh panitia. Untuk sampai ke hotel tersebut, kami melewati ruko-ruko atau pertokoan yang letaknya nggak jauh dari venue. Hotel ini besar dan megah, dan sepertinya sudah berdiri cukup lama. Ketika menuju ke kamar, banyak patung-patung dan lukisan. Kamarnya nih luas dan bagus, namun nggak lepas dari kesan tua. Seperti hotel pada umumnya, ada TV, ada kaca yang cukup besar, dan ada kursi di sebelah kiri. Lalu ada balkon kecil sebesar 1 pintu yang berpemandangan kota Jambi. Akan tetapi persis di bawah balkon ada sepetak tanah kosong gak berpenghuni yang dipenuhi pepohonan dan rumput liar. Saya adalah tipe anak band yang langsung pulang dan istirahat setelah pentas. Terkadang saya ditemani oleh road manager saya untuk evaluasi atau ya ngobrol-ngobrol aja lah. Tapi pada malam itu, road manager saya memilih bermain PS di kamar lain. Seperti biasa, saya mandi, makan, membaca buku, atau menonton TV. Saya nggak bisa tidur dengan lampu menyala. Namun, jika di hotel di kota asing, lampu saya matikan, tapi saya ngidupin TV dengan volume yang sangat lirih. Saya tidur sekitar jam 12 malam. Namun saya tiba-tiba bangun
karena mendengar suara tertawa banyak orang dan cukup kencang, yang ternyata ini berasal dari TV. Suara itu awalnya keras dan semakin lama semakin kencang, bising sekali. Saya langsung bangun dan mencari remote TV. Saya pikir saya menindih remote TV sehingga nggak sengaja menekan tombol volume. Tapi setelah saya cari, remote tersebut ada tepat di samping TV. Sebelumnya TV nggak menunjukkan kerusakan apapun. Semuanya normal-normal aja. Saya lantas langsung mematikan TV. Karena saya merinding saat itu. Saya tarik selimut saya dan ngambil HP untuk chat roadman atau road manager biar segera datang. Saya melihat jam, menunjukkan tepat jam 2 dini hari. Saya tutup mata dan coba ngatur nafas. Akhirnya saya tertidur. Keesokan harinya, saya cerita ke salah satu teman saya dan dia juga berkata, semalam balkon kamarnya itu seperti dilempari kerikil. Padahal balkon kami ini cukup tinggi dan akses satu balkon dengan balkon lainnya nggak terjangkau. Kisah yang kedua adalah ketika saya pentas di Solo, tepatnya di sebuah pabrik gula. Langit malam kemerahan dan gerimis turun beriringan. Namun banyak penonton yang udah datang dan tampak tidak menghiraukan gerimis itu. Sebelum pentas, kami biasanya melakukan 2 kali doa bersama. Yang pertama doa bersama seluruh kru, dan yang kedua adalah doa yang hanya dengan personil band. Malam itu, Bang Tom dan Mbak Lisa yang merupakan pasangan suami istri sekaligus teman kami juga datang berkunjung. Setelah berdoa, saya mulai bersiap-siap. Saya memakai kostum dress putih dengan tudung putih dan kain besar tipis yang menutupi kepala hingga badan saya. Pada awal pentas, saya memang selalu mengenakan tudung putih atau hitam. Malam itu saya bernyanyi dengan seperti biasanya. Hanya saja saya tidak bisa menggerakkan badan saya dengan luwes. Ketika ingin mengangkat tangan, rasa yang saya ingat waktu itu adalah sangat berat. Sampai badan tuh terasa agak kaku. Pementasan berjalan lancar. Waktu itu ketika teman-teman 420 datang, kami menghampiri mereka. Kami memang berteman cukup baik dengan seluruh pemain dan juga kru. Waktu itu saya berbincang dengan salah satu personil 420 di depan tenda kami. Di samping saya berdiri Bang Tom dan sebelahnya Mbak Lisa. Ketika saya asik ngobrol, saya nggak sengaja melihat tangan Mbak Lisa menggerak-gerakkan jarinya di belakang badan Bang Tom. Saya hanya melihat sebentar aja. Selepas berbincang, saya duduk dan istirahat. Gak lama setelah itu, Bang Tom memanggil saya. Langit, sini deh. Iya, kenapa bang? Tadi gimana manggungnya? Aman sih bang, cuma saya merasa agak susah gerak tadi. Mungkin karena kecapean aja kali ya. Bukan karena kecapean itu. Hah? Maksudnya gimana bang? Jadi Mbak Lisa ini nih bisa ngelihat hal-hal yang kayak gitu. Sebenarnya kamu itu udah diikuti sesosok perempuan sedari kalian berdoa. Awalnya dia ada di pintu tenda, lalu semakin dekat dan berada di dalam tenda. Sedari awal dia memang sudah memperhatikanmu. Lalu ketika kamu bersiap pentas dengan memakai tudung, dia menghampirimu dari belakang dan memegang pundakmu sampai ke atas panggung. Bahkan selesai pentas, dia mengikuti kamu kemanapun. Kenapa dia tertarik sama saya mbak? Dan seperti apa sosoknya? Perawakannya tuh mirip kamu. Perempuan muda, berambut panjang, dan pakai dress putih. Dia berniat mengikutimu kemanapun. Tapi karena sudah kusuruh untuk pergi ketika kamu ngobrol tadi, jadi kamu ya udah baik-baik aja lah. Dan sebenarnya ketika kalian pentas tadi, pas gerimis, itu mereka banyak sekali berterbangan, seliweran. Lalu kami mengobrol banyak hal mengenai pengalaman mistis Mbak Lisa. Karena waktu itu adalah pertama kalinya saya mengetahui bahwa Mbak Lisa punya kemampuan seperti itu.
Pabrik gula ini adalah bekas pabrik yang megah dan indah. Pabrik ini sudah ada dari tahun 1861, namun mangkrak dan sudah lama nggak terpakai. Sekarang pabrik ini disulap menjadi sebuah kawasan wisata yang menarik dengan banyak mesin-mesin tua di dalamnya. Saya nggak tahu pasti apakah mereka ini memang bertempat tinggal di situ, atau mungkin aja saya yang lagi nggak beruntung di malam itu. Satu pelajaran yang saya petik dari kejadian ini, dimanapun kalian berada, terlebih dalam keadaan yang kurang baik atau tinggal di tempat asing, sepatutnya untuk mengucap salam atau kulo nuwun lah dikala melakukan aktivitas apapun di tempat baru. Itu saja yang bisa saya ceritakan. Kalau ada kesempatan lain saya mau cerita pengalaman mistis di kos lama saya. Terima kasih Bang Bimo dan Bang Danu. Semoga hari kalian penuh berkat dan PMK semakin berkembang. Danila Riyadi kali nih. Iya. Tapi Danila Riyadi nggak pakai tudung dia. Nasinya doang kali. Sajinya doang. Tudung saji. Bolong-bolong. Rotan. Siapa itu? Apa ya? Tapi dia solois atau band ya? Band ya? Band sih ini, tapi ini vokalisnya gitu. Ya kalau dibilang penyanyi mah, ya saya anak band gitu. Saya penyanyi, langsung dikatain tuh biasa tuh. Ya kan? Kagak. Saya penyanyi. Saya pengamen bulungan. Nah, dikatain. Tergantung nada aja kalau itu Bang. Oh, intonasi. Saya penyanyi Bang. Nah biasa aja. Ayo coba ditebak dulu deh yang ini dah. Kira-kira siapa ini nih? Ayo, cewek berarti. Dan ini manggung di Colomadu udah fix. Ya kalau ini mah nggak usah diiniin Mbak. Kak gitu ya. Kalau Colomadu mah nggak usah di sensor nggak apa-apa. Udah cuman itu soalnya gitu di Colomadu. Kemarin event saya juga di sana. Situ kan. Apa ya? Gue tuh ada satu nama sebenarnya, satu nama band. Ya nggak apa-apa, coba aja sebut-sebut namanya. Kalau bener ya dapat hadiah, kalau enggak ya coba lagi. Siapa yang ngasih hadiah? Aduh, siapa sih namanya? Hah? Mata lo Linkin Park aja. Sekarang perempuan. Lah iya sekarang main di Colomadu. Sama di Jambi tidur. Yang paling mendekati Slipknot sih nih. Enggak, kalau pakai gue tuh tudung. Di balik topengnya. kayak tudung ya. Siapa? Yang di satu nama siapa? Kalau tadi kan gue Danila gitu. Soalnya kebayang nyentrik gitu kan. Oh, ya nggak apa-apa, coba aja. Siapa tahu bener. Nggak tahu salah ntar. Ya, Nggak enak. tadi kalau kata gue Danila, kata lo siapa? Danilo. Fernando, jago free kick tuh. Tapi kayaknya kita udah tahu nih bandnya nih ya. Band musik-musik Indonesia banget lah. Oh, Indonesia banget. Ya, karena di Solo bareng 420 mbaknya juga tadi ada stage act yang cukup ikonik juga gitu. Sepertinya kami sudah tahu lah. Bandnya nih. Mantap, berkarya terus. Nanti kita colek-colek ding ding gitu. Iya, kali kita jadi model video klip. Assalamualaikum tudung gitu. Tudung kayak Netflix. Tudung. Nah. Gitarisnya Bara Suara juga teman Kliwon. Betul. Nah, tinggal nunggu aja cerita horor dari dia nih. Ayo Mas, TJ Kusuma, let's go. Jangan kejerang-genjreng aja lu. Masa main ke BTS? Itu bisa kesini. Tahu. Masa BTS Trans 7 mau ke PMK nggak mau? Gimana? Prioritas itu gimana Mas TJ Kusuma Masa ini? lebih penting Bara Suara daripada PMK? Tuh. Gimana? Genjreng-genjreng kayak jago aja. Saya bingung. Ya, belajar gue di MBS lu. Majalah bolong. Enak banget ya ngecengin gitaris suara-suara. Ini pasti di repost sama dia nih. Ujuk-ujuk di repost. Aduh, keren ya, lagunya lagi rame sekali diperbincangkan. Fotografer Madura aja di repost sama temen gue yang namanya Sumarlin Putra. Kalau nyebut gue, tidak ada temennya fotografer, denger PMK keren, luas sekali, hati-hati udah. Mending bahas yang baik-baik aja. Hidup Indonesia. Fotografer Madura. Aduh. Ya ini menarik juga ya. Rekan-rekan musisi ada yang teman Kliwon juga. Oke.
Terima kasih ceritanya Mbak Langit. Ya pakai inisial atau nama samaran. Coba kalau kemarin waktu itu teman-teman di DPR atau MPR sudah ada. Teman-teman politisi dong. Musisi udah banyak denger PMK. Oke. Ya. Ya kita tadi habis ini singkatan lagi ya. Soalnya wah, masalah singkatan ini juga berbahaya nih. Saksinya gua sama Ciko. Apa? Mas Cucu, tahu kan? Kereta. Mas Cucu, ya Iya. kereta. Tiba-tiba pas kita mau makan malam ketawa ngakak. Aduh, ayo kalian ngomongin apa di episode kemarin? Hah, kan gue sama Ciko, apa nih mas gitu. Aduh, aku tuh masih keinget loh, anakku tuh loh masih, karena kan di situ ada Binta juga ya. Masih singkatanmu yang kemarin. Loh, Mas Cucu dengerin? Enggak, anakku. Anaknya dengerin. Yang pur-pur betacol mas. Iya. Goblok. Aduh gimana itu? Ini dengerin lagi. Kok gak disortir sih tontonan? Aduh Mas Cucu. Dan dia tahu anaknya le. Artinya itu. Sumpah tanya Ciko. Udah yuk lanjut dulu. Aduh gak bakal bisa jadi pejabat kok kayak gini nih. Bisa ke digitalnya jelek banget. Emang pejabat yang sekarang di digitalnya oh, kok orang kok Orang kok ngomong ngelipet begitu. Emang gak boleh kalau niat jelek guys. Emang gak boleh. Iya udah. Nah ini dikacil. Bener. Gak apa-apa kalau itu mah. Nah iya bener dah. Gak nyebut siapa-siapa. Aduh. Oke, ini ada satu cerita kali ini dari teman Kliwon Nasrani karena judulnya Berkat Doa Santo Mikael Malaikat Agung. Bab. Oke. Salam jumpa podcast Malam Kliwon. Duh ilah. Udah jangan disalahin orang tua itu pasti tuh. Salam jumpa lah. Tawan buat orang gerejanya nih. Aku Pras dari Surabaya. Kali ini aku menceritakan kisah horor spiritual temanku. Apa yang aku tuliskan di sini sudah di-approve sama yang bersangkutan. Aku sendiri berharap cerita ini dibacakan di YouTube. Tapi monggo bagaimana enaknya saja. Di Spotify pun tak jadi soal. Kan mirroring. Tenang aja bang. Ini dia ceritanya. Namaku Rio. Aku menceritakan salah satu pengalamanku ketika aku masih menjadi mahasiswa di sebuah kampus atau universitas di Surabaya di akhir Juli 2018. Pengalaman horor spiritual ini terjadi di sebuah kegiatan, ya sebutlah jurusan mengabdi. Dalam tanda kutip nih, jurusan mengabdi. Jadi jurusan mengabdi ini atau kegiatannya ini semacam KKN, tapi hanya 3 hari, dari hari Jumat sampai dengan Minggu. Kegiatan ini berlokasi di sebuah desa di kota tetangga. Desa tersebut terletak di bagian timur kota itu dan boleh dibilang cukup pelosok. Masyarakat di sana hidup berdampingan secara harmonis dengan tradisi. Kegiatan seperti sedekah bumi masih sering dilakukan. Pun juga ada sebuah pasarean atau makam yang disakralkan seorang dewi yang dipercaya sebagai salah satu seorang istri dari Wali Songo. Revisi, salah seorang istri dari salah satu Wali Songo lah, sebut saja gitu. Kejadian aneh sudah dimulai saat kami survei nih. Ketika kami menghadap pengurus desa, kami justru diminta untuk sowan Pak Ustadz terlebih dulu. Pak Ustadz bilang, silahkan tinggal di rumah sebelah. Di sebelah rumah saya itu. Nah, itu kosong tuh. Aku sendiri merasa gak nyaman karena kondisi rumah tersebut gak tertata, penerangan yang minim, dan hanya bagian depan saja yang bersih karena biasa dipakai untuk ngaji. Perhatianku seketika tertuju pada sebuah buntalan kain lusuh di balik pintu depan. Aku nanya sama Pak Ustadz, tapi beliau gak tahu sebab itu punya penghuni yang dulu. Ah ya sudahlah, aku gak ambil pusing. Sementara itu, ada satu rumah lain di belakang rumah Pak Ustadz yang sedianya juga akan kami pakai buat nginep. Pada hari H, Pak Ustadz meminta agar para mahasiswi tinggal di rumah sebelah Pak Ustadz dan para mahasiswa di rumah belakang. Pak Ustadz sendiri yang menghendaki nih.
Di waktu maghrib hari pertama, hari Jumat, seorang temanku, Handini, bengong di pinggir sungai yang terletak di seberang rumah yang kami tinggali. Handini ini dulunya anak indigo, tapi sudah ditutup oleh gurunya. Aku memanggil-manggilnya dan ia gak jawab. Aku mendekatinya dan nempuk pundaknya. Dia berkata dalam bahasa Jawa yang langsung aku translate. "Ini loh mas, kok sungainya kotor sekali ya?" "Wah, enggak kok," sahutku agak bingung. Karena menurutku ya sungai tersebut gak terlalu kotor. Lalu aku menyarankan agar Handini segera sholat. Wah, udah mulai gak beres nih, gumamku di dalam hati. Ketika malam tiba, saat nyantai, seorang teman perempuan mendatangi kami di rumah belakang. "Ovi kesurupan," ucapnya dengan tergopoh-gopoh. Ovi kemudian diruqyah oleh salah seorang teman. Ruqyah berlangsung dari pukul 9 malam sampai pukul 1 tengah malam. Keanehan lain terjadi. Di saat prosesi ruqyah, ada rumah tetangga yang memutar tembang Jawa, dan yang empunya rumah, seorang nenek, menari di ruang tamu rumah tersebut. Entah apa hubungannya dengan yang kami alami, tapi menurut kami ini aneh aja rasanya. Usut punya usut, kesurupan malam itu terjadi kemungkinan karena seorang temanku yang indigo, namanya Sarah, ia punya pegangan. Dan mungkin penghuni di situ mau kenalan. Malam itu pun akhirnya berlalu. Ovi udah mulai tenang dan beberapa dari kami berjaga secara bergantian. Di hari kedua, hari Sabtu, di siang hari setelah acara, Ovi kembali kesurupan. Dan kali ini bersama Handini. Melihat situasi yang kacau, kami berinisiatif untuk nyekar ke pesarian sang dewi yang disakralkan itu. Menurut juru kunci makam, kesurupan itu terjadi karena kecerobohan mereka sendiri. Ovi ternyata membuang bekas menstruasi sembarangan, kata si juru kunci. Malam itu kami semua kelelahan. Situasi menjadi lebih tenang setelah aku memerciki dinding-dinding rumah dengan air yang telah aku doakan doa bapak kami. Teman-teman yang lain gak tahu kalau aku ngelakuin itu. Saat semua tidur, justru aku yang gak bisa tidur. Aduh, masa sampai besok sih masih begini, pikirku dalam hati. Malam itu berlalu dengan cukup mengerikan buat aku. Aku mendengar burung hantu yang terbang mengitari rumah diiringi derap langkah kaki di atap rumah. Di hari terakhir, hari Minggu, kami memutuskan bahwa kegiatan ditiadakan karena situasi yang kacau. Ketika hendak pulang, Ovi malah merengek gak mau pulang. "Aku gak mau ninggalin temanku," ujarnya. Tentu yang dimaksud oleh Ovi adalah teman yang lain, dalam tanda kutip. Mendengar itu, aku jadi sedikit kesal. Lalu aku ngajak Sarah, temanku yang indigo tadi, buat nunjukin di mana teman Ovi itu berada. Sarah menunjukkan tempat di depan kamar mandi. Aku baru sadar bahwa tempat itulah yang ditunjuk-tunjuk oleh Ovi selama kesurupan semalam. Aku berdoa seadanya, salam Maria dan Bapak kami, ya dan sebagainya lah. Lalu aku mendengar bisikan entah dari mana, doa Santo Mikael. Aku tahu doa itu, tapi aku gak hafal. Aku mencarinya di internet dan mendoakannya. Ketika aku berdoa, Sarah memintaku untuk segera menyelesaikannya karena makhluk itu akan menyerangnya. Selesai berdoa, aku dan Sarah kembali ke rumah belakang di mana semuanya berkumpul. Sarah bilang kepadaku, "Di Katolik bisa begitu juga ya?" "Bisa apa nih?" tanyaku heran. Masa cempreng begitu Sarah? Oh enggak ya. Udah mau habis. Masa Sarah, "Di Katolik bisa begitu juga ya?" Orang Nah kita nggak tahu kalau nyablak bagaimana. Cibinong apa dia? "Bisa apa nih?" tanyaku heran. Sarah lalu menjelaskan bahwa makhluk di sana tadi seorang anak kecil dan perempuan, terbakar habis karena doa yang aku panjatkan. Ya gitu deh.
Jawabku singkat. Ya. Iya. Jadi Katolik nggak boleh sombong. Katolik misterius. Ya gitu deh. Ya. Yes. Siap. Aku nggak tahu harus berkata apa. Yang aku tahu bahwa aku berdoa dengan iman. Itu aja. Ya. Sesampainya di rumah belakang, Ovi sudah tampak membaik. Ia berkata padaku, "Mas Rio jahat." Loh. Loh, saking herannya sampai longsor badannya. Komedi gestur. Loh kenapa? Sautku kaget. "Mas Rio sudah bakar temanku." Jawabnya sembari menatapku tajam. Jujur aku kaget bagaimana Ovi bisa tahu itu. Tapi aku gak ambil pusing. Yang penting keadaan sudah membaik. Puji Tuhan setelah itu kami beres-beres dan kembali ke rumah atau kos kami masing-masing. Demikian cerita dan dari temanku. Terima kasih sudah dibacakan. Sukses selalu podcast Malam Kliwon. Ini ada Apa? bahasa Latinnya. Apa artinya, Bro? Coba diartiin dulu. Apa itu? Nih, Coba gua ketik tulisannya. Oh, ini dia. Nah, Oh, bahasa Spanyol ini. oh Spanyol apa artinya? Artinya apa ya? Artinya Have a good day. iya. Have a good day, cream. semoga harimu menyenangkan. Iya. Have a good day gitu. Have a good day. Kue tengas un buen dia. Nah. Nah, itu dah. Kalau terorita. Sarah, Hamdini, dan Ovi. Rio? Hah? Rio nggak terlibat. Enggak, maksudnya yang indigo dalam hal ini. Aduh, padahal gue penasaran loh. Ini putus ceritanya di sungai tadi nih. Gue kira nih plotnya akan ke sungai nih yang Hamdini lihat. Jadi kan tadi pertama si Hamdini yang ngelihat di sungai. Iya. Terus dibilang kotor sekali. Enggak nah gue kira tuh akan ada seputar itu tuh. Penjelasannya. Malah tidak ada nih di sini nih. Gitu, hilang aja gitu. Padahal kalau ada bumbu itu agak lebih mantep gitu. Mungkin Hamdini ngelihat potongan-potongan tai orang kali. Oh Ciko, kentutnya botai orang loh. Asli bener. Dia orang. Bener. Kan Asli. dia orang. Dipertegas. Kan dia orang. Bener. Wah, sungai ini kotor sekali ya mas. Hah? Enggak kok. Coba perhatikan baik-baik. Tuh. Iya deng. Gitu. Saya kira belut. Oh iya. Gue pernah tuh lagi mandi-mandi di kali gitu zaman SD. Ada itu kapal selam gitu kan. Iya. Lewat. Jadi Lenjer. Apa Iya, apa yang panjang lenjer kan? Udah lenjer lewat, lenjer mateng. Kita sibuk ngindarin gitu. Iya. Iya. Pernah mandi di kali gak? Pernah mandi di kali gak? Nggak. Gue pernah. Masa Cik, nggak harus rasain Cik. Lo gak pernah mandi di kali? Iya bro, nggak bisa Gimana dia ya? menang. Alam sutra begitu. Aduh. Nah, apa? Ngobak. Kalau ngobak kan di Empang ya. Tapi nih Ini mandi di kali coklat bro. Literally kali coklat lah. Rumah gua kan pintu air Iya. Manggarai dulu. Manggarai. Terjun tuh dari atas. Blar. Bener-bener. Seru banget tuh ngindar-ngindarinnya. Jorok-jorokan. Seru ya. Dulu tuh zaman nggak tahu ya, zaman gua kecil kalau lagi ke puncak yang diincer kan kolam renang ya. Ada kolam renang gak nih gitu. Mau dingin deh. Sampai kolam renang yang hijau lumutan juga gua inin pak. Ih. Itu apa istilahnya? Still water. Iya, istilahnya itu still water Iya, gitu dah. Jadi
yang udah sampai ijo. Iya ijo. Itu bahaya banget tau. Tapi Kalau nggak ijo kulit. banget. Maksud gue yang masih ada lumut-lumutnya gitu loh. Iya. Kan ya gitu dah. Kita kembali ke Ovi dulu. Oh iya. Kebakar ya. Iya coy, itu kekuatan doa. Begitu ya kalau diharfiahin. Sarah, nih saya bilangin Sarah. Saya mewakili masyarakat Katolik. Tetap bisa buat ngusir setan. Emang di Katolik juga bisa begitu ya? Bisa apa? Jadi orang kampung Melayu. Tiba-tiba. Tapi kuncinya yang dibilang Mas Rio, apal aja enggak doanya. Cuman karena udah situasi mendesak. Dan biasanya situasi mendesak campur kesel, campur pasrah, jatuhnya ya doanya dari pakai iman. Itu betul sih. Kayak kalau misalnya kita cuman mau gaya-gayaan atau mau ada tendensi buat nih kita doa aja deh gitu, malah kagak nyampe. Tapi kalau udah di titik nadir, udah gitu. Iya. Deh. Itu kan keyakinannya aura farming langsung ya. Mas Rio jahat. Hah? Gitu. Oh. Mas Rio jahat. Sampai longsor. Ketoprak banget ya, ketoprak. Gua kemarin mental Bran pas syuting. Asli Kaget. kaget gua. Keluar lagi. Gara-gara apa itu ya? Aib Ji. Oh, Teriak. yang lagi baca cerita tuh Gua. Bimo lagi baca cerita. Di tengah gua, kanan Hibzi. Nah, Hibzi kaki telapak kaki gua colek gini nih. Ah gitu loh. Teriak dia. Wah, Bimo yang baca. Sampai bangun. Sampai mencelak. Cingke basreng. Kayak goreng otak-otak. Iya. Meletup. Orang kok kagetnya meletup. Itu kaget banget itu. Orang soalnya lagi baca bro. Lagi fokus. Iya lagi Mana pas fokus. yang serem-seremnya lagi. Aduh. Oke lah. Ya. Terima kasih Mas Rio. Doa Santo Mikael ya. Nanti aku cari ya. Ini doa yang buat mayoritas orang Katolik juga kurang common ini. Oh ya. Oke, terima kasih teman Kliwon yang sudah berbagi cerita. Jangan lupa yang mau jadi narasumber silakan email dan kepoin Pasar Malam Kliwon karena kita akan update reguler merchandise di sana. Yes. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Bye bye. Dah.